Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui awal dan akhir, lapangkanlah dada kami untuk memahami sejarah. Jernihkanlah akal kami untuk membaca tanda-tandamu. Dan jaga hati kami agar tidak sombong oleh pengetahuan, serta tidak buta oleh lupa. Indonesia bukan sekedar sebuah negara. Ia adalah ruang peradaban besar. Sebuah bentangan kepulauan yang dihuni ratusan suku, ribuan bahasa, dan berlapis-lapis kebudayaan, namun tetap mampu hidup dalam satu kesadaran bersama. Keberagaman ini bukan kebetulan dan bukan pula hasil percampuran acak. Ia adalah jejak panjang dari peradaban yang sangat tua. Jauh sebelum istilah Indonesia dikenal, Nusantara telah memiliki falsafah hidup yang agung tentang keseimbangan antara manusia, alam, dan yang ilahi, tentang musyawarah, rasa, budi, dan kesadaran kolektif, tentang hidup yang selaras, bukan menaklukkan. Di balik desa, nagari, wanua, dan banua, tersimpan sistem sosial, etika, dan spiritualitas yang matang. Di balik ritual, mitos, dan simbol, tersembunyi ingatan purba tentang asal-usul manusia dan alam semesta. Dan jika kita menelusuri lebih jauh ke belakang, jejak itu membawa kita pada sebuah daratan tua yang kini tenggelam, Sundaland. Sebuah kawasan purba yang pernah menjadi rumah bagi manusia-manusia awal yang ingatannya tersisa dalam mitologi banjir, dalam bahasa, dalam pola budaya, dan dalam jiwa Nusantara itu sendiri. Video ini bukan sekedar kisah masa lalu. Ini adalah upaya mengingat kembali siapa kita, membaca ulang sejarah dari sudut pandang leluhur, dan memahami bahwa Indonesia adalah pewaris peradaban besar yang terlalu lama dilupakan. Mari kita telusuri bersama, dengan akal yang jernih, dengan hati yang rendah, dan dengan kesadaran bahwa sejarah bukan hanya tentang apa yang telah terjadi, tetapi tentang siapa diri kita hari ini. Nusantara sebagai ruang peradaban besar. Nusantara bukan sekedar gugusan pulau. Ketika orang luar memandang Nusantara, yang sering terlihat hanyalah peta, ribuan pulau yang tersebar di antara dua samudra, terlihat terpisah, terpencar, dan seolah tidak mungkin bersatu. Namun, pandangan ini lahir dari cara berpikir daratan, cara pandang yang menganggap laut sebagai jarak. Bagi Nusantara, laut justru adalah ruang hidup, jalan raya purba, dan nadi peradaban. Sejak awal, Nusantara tidak dibangun sebagai peradaban darat yang terfragmentasi, melainkan sebagai peradaban kepulauan yang terhubung. Pulau-pulau bukan unit terpisah, melainkan simpul dalam satu jaringan besar. Manusia Nusantara tidak terjebak di pulau-pulau. Mereka menguasai air, membaca angin, arus, dan bintang. Disinilah lahir kesadaran ruang yang berbeda dari benua lain, kesadaran maritim. Karena itu, Nusantara tidak pernah tumbuh sebagai satu pusat kekuasaan tunggal yang memaksakan keseragaman. Ia tumbuh sebagai peradaban jamak yang hidup melalui relasi, pertukaran, dan saling pengaruh. Inilah sebabnya mengapa sejak paling awal, keberagaman bukan ancaman, melainkan kondisi alamiah Nusantara. Letak geologis dan jalur peradaban dunia. Secara geologis dan geografis, Nusantara berada di titik yang nyaris mustahil untuk diabaikan oleh sejarah manusia. Ia terletak di persilangan dua benua besar,
Asia dan Australia, serta di antara dua samudra raksasa, Hindia dan Pasifik. Posisi ini bukan sekedar strategis secara ekonomi, tetapi menentukan arah migrasi manusia sejak prasejarah. Jauh sebelum jalur sutra dikenal, Nusantara telah menjadi jalur lintasan manusia purba, pemburu pengumpul, hingga masyarakat awal yang mulai menetap. Lapisan tanah, fosil, dan artefak menunjukkan bahwa wilayah ini telah dihuni dan dilalui manusia dalam waktu yang sangat panjang. Nusantara bukan wilayah pinggiran peradaban, melainkan koridor utama peradaban dunia. Ketika peradaban besar di belahan dunia lain masih terisolasi oleh gurun atau pegunungan, Nusantara telah terbuka oleh laut. Jalur perdagangan, pertukaran gagasan, teknologi, dan kepercayaan mengalir secara alami melalui wilayah ini. Namun, yang menarik, setiap pengaruh luar yang datang tidak pernah sepenuhnya menggantikan yang lama. Ia diolah, diserap, dan disesuaikan dengan struktur lokal yang sudah mapan. Laut sebagai penghubung, bukan pemisah. Berbeda dengan logika modern yang melihat laut sebagai batas negara, bagi masyarakat Nusantara kuno, laut adalah ruang sosial dan spiritual. Di atas lautlah hubungan antar suku terjalin, pengetahuan berpindah, dan identitas kolektif terbentuk. Laut menyatukan lebih banyak daripada memisahkan. Perahu, bukan tembok, adalah simbol utama peradaban Nusantara. Dari perahu inilah lahir jaringan niaga, diplomasi, bahkan penyebaran nilai dan keyakinan. Pelaut Nusantara dikenal mampu menjelajah jarak jauh dengan teknologi sederhana, namun pemahaman kosmos yang dalam, membaca rasi bintang, musim, dan tanda-tanda alam. Laut juga membentuk watak peradaban, lentur, adaptif, dan terbuka. Peradaban maritim tidak tumbuh dengan sikap menutup diri. Ia tumbuh dengan kesadaran bahwa dunia selalu bergerak. Karena itu, masyarakat Nusantara terbiasa hidup berdampingan dengan perbedaan, tanpa harus meleburkan identitas masing-masing secara paksa. Indonesia dan paradoks keberagaman. Disinilah muncul paradoks besar Nusantara, keberagaman ekstrim dalam kesatuan yang relatif stabil. Ratusan suku, ribuan bahasa dan sistem adat yang berbeda-beda, namun semuanya berbagi pola nilai yang serupa tentang harmoni, keseimbangan, dan kebersamaan. Keberagaman ini sering disalahpahami sebagai bukti bahwa Nusantara belum selesai menjadi satu. Padahal justru sebaliknya, keberagaman adalah hasil kematangan peradaban, bukan kekurangannya. Nusantara tidak pernah memaksakan satu budaya sebagai pusat mutlak. Ia membiarkan banyak pusat tumbuh, saling terhubung tanpa saling meniadakan. Inilah sebabnya mengapa konsep seperti musyawarah, gotong royong, dan rasa keadilan sosial muncul hampir di seluruh wilayah Nusantara dengan istilah yang berbeda-beda. Ada kesadaran bersama yang bekerja di balik perbedaan bentuk, sebuah kesadaran purba bahwa manusia hidup bukan untuk menaklukkan sesama, melainkan menjaga keseimbangan bersama. Bab ini menjadi pintu masuk untuk memahami bahwa Indonesia hari ini berdiri di atas fondasi peradaban yang sangat tua. Fondasi yang tidak dibangun oleh satu bangsa, satu bahasa, atau satu agama, melainkan oleh perjalanan panjang manusia Nusantara sejak ribuan, bahkan puluhan ribu tahun silam. Ratusan suku, ribuan identitas. Nusantara tidak pernah dibangun oleh satu garis keturunan tunggal. Ia tumbuh dari pertemuan banyak kelompok manusia dalam rentang waktu yang sangat panjang. Setiap suku di Nusantara bukan sekedar kelompok etnis, melainkan simpanan pengalaman sejarah, cara hidup, dan cara memahami dunia. Dari Aceh hingga Papua, tiap komunitas memiliki sistem nilai sendiri, cara menyebut keluarga, mengatur tanah, memuliakan alam, hingga memaknai kematian. Identitas-identitas ini bukan hasil fragmentasi, melainkan hasil adaptasi lokal terhadap lingkungan yang sangat beragam. Gunung, hutan, rawa, pesisir, hingga laut lepas. Yang menarik, perbedaan ini tidak membentuk isolasi mutlak.
Sejak awal, suku-suku di Nusantara hidup dalam jaringan pertukaran. Perkawinan antar kelompok, perdagangan, dan ritual bersama menciptakan lapisan identitas yang saling bertaut. Karena itu, identitas Nusantara tidak kaku. Ia cair namun berakar, berubah tanpa kehilangan inti. Bahasa sebagai arsip peradaban. Bahasa di Nusantara bukan sekedar alat komunikasi. Ia adalah arsip hidup peradaban, lebih jujur daripada prasasti, lebih panjang umur daripada kerajaan. Di dalam kosakata, struktur kalimat, dan metafora, tersimpan cara berpikir manusia purba Nusantara. Banyak bahasa daerah menyimpan istilah yang sangat rinci untuk alam, angin, hujan, arus laut, jenis tanah, dan fase musim. Ini menunjukkan bahwa bahasa-bahasa tersebut lahir dari interaksi panjang dengan lingkungan, bukan dari peradaban instan. Bahasa menjadi bukti bahwa pengetahuan lokal bukan mitos, melainkan hasil observasi berabad-abad. Kesamaan akar kata di berbagai wilayah Nusantara juga mengisyaratkan hubungan purba antar komunitas. Di balik perbedaan bunyi dan dialek, terdapat pola makna yang serupa tentang rumah, air, api, ibu, ayah, dan langit. Ini bukan kebetulan linguistik, melainkan jejak ingatan kolektif yang diwariskan lintas generasi. Pola migrasi Austronesia dan local genius. Teori migrasi Austronesia sering digunakan untuk menjelaskan kesamaan bahasa dan budaya di Nusantara. Namun jika ditelusuri lebih dalam, teori ini tidak sepenuhnya menjelaskan kekayaan lokal yang ada. Nusantara bukan sekedar wilayah yang didatangi, melainkan wilayah yang sudah dihuni lalu berinteraksi dengan gelombang baru manusia. Migrasi tidak selalu berarti penggantian. Di Nusantara, yang terjadi adalah percampuran, negosiasi, dan adaptasi. Kelompok pendatang membawa teknologi, pola bahasa, dan tradisi baru, sementara penduduk lokal menyumbangkan pengetahuan ekologis dan struktur spiritual yang telah mapan. Dari sinilah lahir apa yang sering disebut sebagai local genius Nusantara. Local genius ini tampak dalam kemampuan masyarakat Nusantara mengolah pengaruh luar tanpa kehilangan jati diri. Sistem pertanian, arsitektur rumah, hingga struktur kepercayaan menunjukkan kesinambungan yang panjang. Bahkan ketika istilah berubah, pola pikir dasarnya tetap bertahan, seolah ada fondasi peradaban yang lebih tua dari sejarah tertulis. Kesatuan dalam keragaman. Bhinneka sebagai realitas kuno. Konsep Bhinneka Tunggal Ika sering dianggap sebagai slogan modern. Padahal jauh sebelum menjadi semboyan negara, ia sudah menjadi realitas hidup Nusantara. Kesatuan tidak dibangun dengan penyeragaman, melainkan dengan pengakuan atas perbedaan. Dalam banyak tradisi Nusantara, tidak ada tuntutan untuk menjadi sama. Yang ada adalah tuntutan untuk hidup selaras. Setiap kelompok menjaga wilayah, adat, dan bahasanya sendiri, namun tetap terikat dalam jaringan nilai bersama, musyawarah, gotong royong, dan penghormatan terhadap yang lain. Kesatuan ini bukan kesatuan politik semata, melainkan kesatuan kesadaran. Kesadaran bahwa manusia berasal dari sumber yang sama, hidup di alam yang sama, dan akan kembali ke tujuan yang sama. Inilah sebabnya mengapa konflik besar berbasis etnis relatif jarang terjadi dalam sejarah panjang Nusantara sebelum era modern. Bab ini menegaskan bahwa keberagaman Nusantara bukanlah produk kebetulan sejarah, melainkan strategi peradaban. Sebuah cara hidup yang memungkinkan banyak identitas tumbuh tanpa saling meniadakan. Sebuah sistem yang hanya mungkin lahir dari peradaban tua, peradaban yang telah belajar dari waktu. Unit dasar peradaban Nusantara bukan kerajaan, melainkan komunitas hidup. Nama boleh berbeda, desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, Banua di Kalimantan dan Sulawesi, Wanua dalam tradisi Bugis dan Makassar, namun prinsip dasarnya serupa,
ruang hidup bersama yang mandiri, berdaulat, dan terikat oleh nilai. Komunitas-komunitas ini tidak dibentuk secara acak. Ia tumbuh dari kesepakatan bersama tentang wilayah, sumber daya, dan tanggung jawab. Tanah bukan milik individu mutlak, melainkan amanah kolektif. Hutan, sungai, dan ladang dijaga sebagai bagian dari keberlangsungan bersama, bukan objek eksploitasi sepihak. Di dalam unit-unit ini, identitas sosial tidak ditentukan semata oleh kekuasaan atau kekayaan, melainkan oleh peran dan kontribusi. Ada tetua adat, pemangku ritual, penjaga pengetahuan, dan pengelola sumber daya. Struktur ini menciptakan keseimbangan antara individu dan komunitas, antara kebebasan dan tanggung jawab. Musyawarah sebagai sistem politik purba. Jauh sebelum konsep demokrasi dikenal dalam terminologi modern, masyarakat Nusantara telah mempraktikkan musyawarah sebagai mekanisme pengambilan keputusan. Musyawarah bukan sekedar rapat, melainkan proses kolektif untuk mencari kehendak bersama yang paling adil. Dalam musyawarah, suara tidak ditimbang berdasarkan kekuatan fisik atau status mata, melainkan berdasarkan kebijaksanaan dan pengalaman. Para tetua, tokoh adat dan perwakilan keluarga berbicara bukan atas nama diri sendiri, tetapi atas nama kepentingan bersama. Tujuannya bukan kemenangan satu pihak, melainkan terjaganya harmoni sosial. Model ini menuntut kedewasaan kolektif. Konflik tidak diselesaikan dengan pemaksaan, tetapi dengan dialog panjang, kadang melelahkan. Namun justru disitulah kekuatannya. Keputusan yang lahir dari musyawarah memiliki legitimasi moral yang kuat, karena diterima sebagai hasil kesadaran bersama, bukan paksaan kekuasaan. Kepemimpinan sakral dan etis. Kepemimpinan dalam struktur tradisional Nusantara tidak pernah sepenuhnya sekuler. Pemimpin bukan hanya pengatur administratif, melainkan penjaga keseimbangan kosmos. Ia dipandang sebagai penghubung antara manusia, alam, dan yang dilahi. Karena itu, kekuasaan selalu dibatasi oleh etika dan spiritualitas. Seorang pemimpin dituntut menjalani laku hidup tertentu, kesederhanaan, pengendalian diri, dan kedekatan dengan nilai-nilai luhur. Ketika seorang pemimpin melanggar etika, legitimasi moralnya runtuh. Meski secara struktural, ia masih berkuasa. Dalam banyak tradisi, pemimpin sejati bukan yang paling keras atau paling dominan, melainkan yang paling mampu menahan diri. Kekuasaan dipahami sebagai amanah, bukan hak. Konsep ini menciptakan sistem pengawasan sosial yang kuat, karena masyarakat tidak hanya menilai kinerja pemimpinnya, tetapi juga laku batin pemimpinnya. Hukum adat sebagai penjaga harmoni. Hukum adat di Nusantara bukan sekedar kumpulan larangan dan sanksi. Ia adalah mekanisme penjaga keseimbangan sosial dan kosmik. Pelanggaran adat tidak dipandang hanya sebagai kesalahan terhadap manusia lain, tetapi sebagai gangguan terhadap tatanan alam dan spiritual. Sanksi adat seringkali tidak bertujuan menghukum secara keras, melainkan memulihkan hubungan yang rusak. Denda, ritual pemulihan atau kerja sosial dirancang agar pelaku menyadari dampak perbuatannya terhadap komunitas. Dengan demikian, hukum adat lebih menekankan tanggung jawab dan kesadaran, bukan pembalasan. Keberlanjutan hukum adat selama ratusan bahkan ribuan tahun menunjukkan efektivitasnya sebagai sistem sosial. Ia fleksibel, kontekstual, dan hidup bersama masyarakat. Ketika kondisi berubah, adat menyesuaikan diri tanpa kehilangan nilai dasarnya, menjaga harmoni antara manusia, alam, dan Yang Maha Kuasa. Konsep keselarasan, alam, manusia, dan yang gaib. Falsafah Nusantara kuno tidak memisahkan realitas menjadi sekat-sekat kaku antara yang tampak dan yang tak tampak. Alam, manusia, dan yang gaib dipahami sebagai tiga lapisan dari satu kesatuan kosmos. Keseimbangan di satu lapisan akan memengaruhi lapisan lain, dan gangguan di satu sisi akan terasa di seluruh tatanan. Alam tidak dilihat sebagai objek mati yang boleh dieksploitasi tanpa batas, melainkan sebagai entitas hidup yang memiliki daya, irama, dan kehendak. Gunung, hutan, laut, dan sungai bukan hanya sumber daya, tetapi ruang sakral tempat manusia belajar mengenali posisinya. Karena itu, hubungan dengan alam selalu dibingkai dalam etika, ritual, dan rasa hormat. Rasa,
budi dan kesadaran kolektif. Berbeda dengan filsafat rasional yang menempatkan akal sebagai pusat, falsafah Nusantara menempatkan rasa sebagai pintu utama pengetahuan. Rasa bukan sekedar emosi, tetapi kepekaan batin untuk membaca tanda-tanda kehidupan, baik dari sesama manusia, alam, maupun yang ilahi. Budi adalah penuntun rasa. Ia berfungsi sebagai penimbang etis, memastikan bahwa kepekaan batin tidak berubah menjadi dorongan ego. Ketika rasa dan budi selaras, lahirlah tindakan yang disebut benar, bukan hanya benar secara logika, tetapi tepat secara moral dan kosmik. Kesadaran ini tidak berhenti pada individu. Ia berkembang menjadi kesadaran kolektif, di mana tindakan seseorang selalu dipertimbangkan dampaknya terhadap komunitas dan lingkungan. Inilah sebabnya mengapa banyak tradisi Nusantara menilai perilaku bukan hanya dari hasilnya, tetapi dari niat dan cara mencapainya. Manunggaling Kawula lan Gusti. Konsep Manunggaling Kawula lan Gusti sering disalahpahami sebagai penyatuan literal manusia dengan Tuhan. Dalam pemahaman Nusantara kuno, konsep ini lebih tepat dibaca sebagai keselarasan kehendak, bukan peleburan hakikat. Seorang manusia yang manunggal bukanlah yang mengklaim ketuhanan, melainkan yang telah menundukkan egonya sehingga kehendaknya sejalan dengan kehendak ilahi. Ia tidak lagi hidup untuk kepentingan diri, melainkan menjadi saluran kebaikan dan keseimbangan di dunia. Konsep ini menuntut laku batin yang panjang. Pengendalian diri, kejujuran dan ketulusan menjadi syarat utama. Tanpa etika, pencarian spiritual dianggap berbahaya, karena bisa melahirkan kesombongan rohani. Maka dalam tradisi Nusantara, kebijaksanaan sejati selalu ditandai oleh kerendahan hati. Etika hidup, laku, tirakat, dan kesederhanaan. Falsafah Nusantara tidak berhenti pada pemikiran abstrak. Ia diwujudkan dalam laku hidup sehari-hari. Laku bukan sekedar ritual, tetapi latihan terus-menerus untuk menata diri agar selaras dengan tatanan kosmos. Tirakat baik berupa puasa, tapa, atau pengendalian hawa nafsu, dipahami sebagai sarana untuk membersihkan batin, bukan untuk mencari kesaktian. Tujuannya adalah kejernihan rasa, agar manusia mampu membedakan keinginan sesaat dari kebutuhan sejati. Kesederhanaan menjadi puncak etika hidup Nusantara. Hidup yang berlebihan dianggap mengganggu keseimbangan. Kekayaan, kekuasaan, dan pengetahuan tidak dikejar untuk dipamerkan, tetapi untuk dipertanggungjawabkan. Dalam pandangan ini, manusia yang paling tinggi bukanlah yang paling banyak memiliki, melainkan yang paling mampu menahan diri. Kapitayan dan konsep ketuhanan awal. Sebelum nama-nama Tuhan dikenal dalam bahasa Sanskerta, Arab atau Mandarin, manusia Nusantara telah memiliki kesadaran ketuhanan. Dalam berbagai kajian lokal dan tradisi lisan, konsep ini sering dirujuk sebagai kapitayan, sebuah sistem kepercayaan purba yang tidak menempatkan Tuhan dalam bentuk fisik atau personifikasi. Tuhan dipahami sebagai daya tertinggi yang tak terlukiskan, hadir namun tak tersentuh, dekat namun tak dapat diwujudkan. Kesadaran ini melahirkan sikap hormat, bukan klaim. Manusia tidak merasa mampu memiliki Tuhan, melainkan hanya dapat menyesuaikan diri dengan kehendaknya. Konsep ini menunjukkan bahwa spiritualitas Nusantara sejak awal bersifat transenden, bukan animisme sederhana. Ia tidak berhenti pada pemujaan benda, tetapi memandang benda dan alam sebagai tanda, bukan tujuan. Inilah fondasi yang kelak membuat Nusantara mudah berdialog dengan konsep tauhid ketika Islam datang. Sakralitas alam dan leluhur. Dalam spiritualitas purba Nusantara, alam tidak disakralkan karena disembah, tetapi karena dipahami sebagai ciptaan yang menyimpan jejak ilahi. Gunung menjadi tempat hening, hutan menjadi ruang perenungan, dan laut menjadi simbol keluasan dan ketidakpastian hidup. Leluhur diposisikan bukan sebagai Tuhan pengganti, melainkan sebagai mata rantai kesadaran. Mereka dihormati karena dianggap telah lebih dahulu memahami hukum kehidupan. Penghormatan terhadap leluhur adalah cara menjaga kesinambungan nilai, bukan pemujaan absolut. Hubungan antara manusia, alam, dan leluhur membentuk kosmologi tiga lapis yang stabil. Ketika satu lapisan terganggu, misalnya alam dirusak, maka keseimbangan batin dan sosial ikut runtuh.
Karena itu, etika hidup selalu dikaitkan dengan dampak kosmik, bukan hanya konsekuensi sosial. Megalitikum sebagai jejak spiritualitas tinggi. Jejak megalitikum di Nusantara, menhir, dolmen, punden berundak, dan struktur batu raksasa lainnya bukan sekedar peninggalan teknis, melainkan penanda kesadaran spiritual tinggi. Punden berundak misalnya mencerminkan pandangan kosmos bertingkat dari dunia manusia menuju ruang yang lebih sakral. Ini menunjukkan bahwa manusia Nusantara telah memiliki pemahaman abstrak tentang keteraturan alam semesta jauh sebelum pengaruh luar datang. Megalitikum menjadi bukti bahwa spiritualitas Nusantara bukan warisan pasif, melainkan hasil kontemplasi panjang. Ia menegaskan bahwa wilayah ini bukan halaman belakang sejarah, tetapi salah satu pusat awal kesadaran manusia. Nusantara dalam jaring peradaban dunia. Ketika jalur perdagangan mulai menghubungkan India, Cina, Timur Tengah dan Nusantara, wilayah ini tidak berada dalam posisi kosong. Ia telah memiliki sistem nilai dan spiritualitas yang mapan. Karena itu, setiap pengaruh yang datang tidak pernah diterima mentah-mentah. Hubungan dengan dunia luar berlangsung dalam bentuk dialog, bukan dominasi sepihak. Pedagang, pendeta, dan ulama datang membawa gagasan, sementara masyarakat Nusantara menyaringnya melalui lensa lokal. Proses ini menjadikan Nusantara sebagai ruang asimilasi kreatif, bukan sekedar pasar budaya. Jejak hubungan ini terlihat dalam bahasa, seni, arsitektur, dan sistem kepercayaan, namun selalu dengan ciri khas lokal yang kuat. Hindu-Buddha sebagai lapisan, bukan akar. Masuknya Hindu dan Buddha sering disalahartikan sebagai awal peradaban Nusantara, padahal kedua sistem ini lebih tepat dipahami sebagai lapisan baru di atas fondasi lama. Konsep dewa, kosmologi, dan simbol disesuaikan dengan struktur lokal yang telah ada. Itulah sebabnya Hindu-Buddha di Nusantara berbeda dari versi aslinya di India. Tidak ada sistem kasta yang kaku, dan ritual seringkali menyatu dengan adat setempat. Ini menunjukkan bahwa Nusantara bukan objek pasif penyebaran agama, melainkan subjek aktif dalam membentuk maknanya. Lapisan ini memperkaya, bukan menggantikan. Nilai-nilai lama tentang harmoni, keseimbangan, dan kesadaran kosmik tetap bertahan di balik simbol baru. Islam dan resonansi dengan falsafah lokal. Ketika Islam datang, ia bertemu dengan tanah spiritual yang subur. Konsep tauhid selaras dengan gagasan ketuhanan yang tak terlukiskan dalam kapitayan. Musyawarah bertemu dengan syura, amanah bertemu dengan etika kepemimpinan Nusantara. Islam diterima bukan karena paksaan, melainkan karena resonansi nilai. Ia hadir sebagai penyempurna, bukan pemutus. Karena itu, Islam Nusantara tumbuh dengan wajah yang damai, berakar dan membumi, tanpa menghilangkan prinsip-prinsip dasarnya. Proses ini menunjukkan bahwa Nusantara memiliki kemampuan langka, menyerap nilai universal tanpa menghilangkan identitas lokal, sebuah ciri khas peradaban tua yang telah lama berdialog dengan perubahan. Sundalan adalah paparan daratan besar yang pada masa lampau menghubungkan Asia Tenggara dengan sebagian besar wilayah Indonesia Barat. Secara geologis, kawasan ini pernah menjadi satu bentang alam luas dengan sungai-sungai besar, dataran subur, dan ekosistem yang menopang kehidupan manusia purba dalam jangka waktu yang sangat panjang. Nusantara hari ini bukanlah wilayah yang sejak awal terpecah, melainkan sisa dari daratan tua yang pernah utuh. Ketika zaman es terakhir berakhir, mencairnya es di kutub menyebabkan permukaan laut naik secara bertahap namun drastis. Daratan rendah Sundalan perlahan tenggelam, memaksa manusia meninggalkan wilayah-wilayah yang selama ribuan tahun menjadi rumah mereka. Peristiwa ini bukan hanya perubahan geografis, tetapi krisis peradaban, hilangnya dunia lama, dan lahirnya cara hidup baru. Migrasi besar pun terjadi. Manusia berpindah ke dataran tinggi dan wilayah yang kelak menjadi pulau-pulau Nusantara. Bersama mereka ikut berpindah bahasa, simbol, teknologi, dan nilai hidup. Laut yang sebelumnya hanya ruang di antara daratan, berubah menjadi ruang utama kehidupan. Dari sinilah karakter maritim Nusantara terbentuk,
sebagai respons langsung terhadap perubahan besar alam. Pengalaman tenggelamnya dunia lama tidak lenyap begitu saja. Ia hidup sebagai ingatan kolektif, disimpan dalam mitologi banjir, kisah tanah yang hilang, dan simbol air sebagai kekuatan pembaharu sekaligus penghancur. Kisah-kisah ini, baik dalam tradisi lokal maupun narasi global, menjadi penanda bahwa peristiwa besar tersebut membekas dalam kesadaran manusia, jauh melampaui catatan sejarah tertulis. Jejak Sundalan dalam budaya Nusantara. Warisan Sundalan tidak hilang bersama tenggelamnya daratan. Ia tetap hidup dalam kesamaan simbol, bahasa, dan mitos di seluruh Nusantara. Pola kosmologi bertingkat, penghormatan terhadap air dan gunung, serta simbol perahu sebagai lambang kehidupan muncul berulang kali di berbagai daerah. Pola permukiman masyarakat Nusantara yang dekat dengan sungai, pantai, dan dataran tinggi mencerminkan ingatan ekologis lama. Pengetahuan tentang musim, arus laut, dan ekosistem menunjukkan kesinambungan pengetahuan lintas ribuan tahun. Teknologi purba, mulai dari perahu, sistem irigasi sederhana, hingga arsitektur tradisional, menunjukkan kecanggihan adaptasi terhadap lingkungan yang berubah. Semua ini bukan warisan kebetulan, melainkan hasil perjalanan panjang peradaban. Nusantara sebagai pewaris peradaban tua. Jika Sundalan adalah daratan yang hilang, maka Nusantara adalah ingatan yang bertahan. Kepulauan ini menjadi wadah baru bagi nilai, pengetahuan, dan kesadaran manusia yang telah berakar jauh sebelum sejarah tertulis. Memandang Indonesia sebagai pewaris peradaban tua bukan berarti mengklaim superioritas, melainkan memulihkan kesinambungan sejarah. Bahwa kita bukan bangsa tanpa akar, bukan masyarakat yang baru belajar beradab, tetapi penerus dari perjalanan panjang manusia di kawasan ini. Bab ini menjadi pengingat bahwa laut yang memisahkan pulau-pulau Nusantara hari ini adalah hasil dari perubahan besar masa lalu. Di baliknya, tersimpan kisah tentang kehilangan, adaptasi, dan ketahanan. Kisah yang masih hidup dalam budaya, bahasa, dan jiwa Nusantara. Kolonialisme dan pemutusan ingatan sejarah. Kolonialisme tidak hanya menaklukkan wilayah, tetapi juga memutus ingatan. Di Nusantara, penjajahan berlangsung bukan sekedar dengan senjata, melainkan dengan narasi. Sejarah ditulis ulang dari sudut pandang penguasa, sementara ingatan lokal dipinggirkan, disederhanakan, bahkan dianggap mitos. Peradaban Nusantara yang berlapis-lapis direduksi menjadi fragmen. Kerajaan-kerajaan dipisahkan dari konteks spiritual dan sosialnya, adat dipisahkan dari filsafatnya, dan mitologi dipisahkan dari pengalaman ekologis yang melahirkannya. Yang tersisa adalah sejarah yang terpotong, tanpa akar, tanpa kesinambungan. Akibatnya, generasi modern tumbuh dengan kesadaran bahwa peradaban baru bermula ketika kolonialisme datang. Segala sesuatu sebelum itu dianggap gelap, primitif, atau tidak relevan. Inilah luka epistemik terbesar Nusantara, kehilangan kepercayaan pada sejarahnya sendiri. Reduksi Nusantara menjadi negara baru. Pembentukan Indonesia sebagai negara modern adalah pencapaian besar, namun ia juga membawa konsekuensi. Nusantara direduksi menjadi entitas politik abad ke-20. Identitas peradaban yang telah terbentuk selama ribuan tahun dipersempit menjadi batas administrasi dan narasi nasional yang singkat. Dalam proses ini, kedalaman sejarah Nusantara seringkali tidak mendapat ruang. Kurikulum, wacana publik, dan bahkan kebanggaan nasional lebih banyak bertumpu pada momen kemerdekaan, bukan pada perjalanan panjang peradaban yang melahirkannya. Padahal, tanpa memahami Nusantara sebagai peradaban tua, negara ini mudah kehilangan arah. Ia menjadi bangsa yang besar secara jumlah, tetapi rapuh secara identitas. Bangsa yang bangga pada simbol, namun ragu pada akar. Narasi Barat versus narasi lokal.
Narasi sejarah yang dominan selama ini banyak bersandar pada kerangka barat, periodisasi, definisi peradaban, dan standar kemajuan yang tidak selalu cocok dengan pengalaman Nusantara. Dalam kerangka ini, peradaban diukur dari kota batu, tulisan formal, dan kekuasaan terpusat. Nusantara dengan peradaban maritim, lisan, dan berbasis harmoni ekologis seringkali tidak memenuhi kriteria tersebut, lalu dinilai kurang maju. Padahal, ini bukan soal kurangnya peradaban, melainkan perbedaan paradigma. Narasi lokal tidak menolak sains atau sejarah modern, tetapi menuntut keseimbangan, bahwa ingatan lisan, simbol, dan tradisi juga merupakan sumber pengetahuan. Membaca ulang sejarah berarti berani mendudukan pengalaman Nusantara sebagai subjek, bukan objek kajian. Membaca ulang sejarah Nusantara bukan upaya romantisasi masa lalu, melainkan rekonstruksi kesadaran. Ini adalah proses menghubungkan kembali data ilmiah, temuan arkeologi, tradisi lisan, dan falsafah hidup menjadi satu narasi utuh. Upaya ini menuntut kerendahan hati ilmiah dan keberanian kultural. Keberanian untuk mengakui bahwa tidak semua pengetahuan tertulis dalam prasasti, dan tidak semua kebenaran lahir dari pusat kekuasaan. Dengan membaca ulang sejarah, Nusantara dapat kembali melihat dirinya sebagai peradaban yang pernah utuh, pernah tergoncang namun tetap bertahan, dan kini menunggu untuk disadari kembali. Bab 8. Menyatukan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Indonesia sebagai peradaban bukan sekedar bangsa. Indonesia bukan sekedar hasil perjanjian politik atau batas geografis. Ia adalah kelanjutan dari peradaban Nusantara yang telah hidup jauh sebelum istilah negara dikenal. Negara hanyalah wadah, peradaban adalah jiwa. Memahami Indonesia sebagai peradaban mengubah cara kita melihat diri sendiri. Sejarah tidak lagi dimulai dari kemerdekaan, melainkan dari perjalanan panjang manusia di wilayah ini, dari daratan purba, komunitas adat, hingga masyarakat modern. Kesadaran ini memberi kedalaman identitas. Ia membuat bangsa tidak mudah goyah oleh arus global karena tahu dari mana ia berasal dan nilai apa yang diwarisinya. Kebinekaan sebagai warisan purba. Kebinekaan bukan hasil kompromi modern, melainkan warisan purba Nusantara. Sejak awal, wilayah ini telah dihuni oleh beragam manusia dengan cara hidup yang berbeda, namun terikat oleh kesadaran harmoni. Melihat kebinekaan sebagai warisan peradaban membuat perbedaan tidak lagi dianggap ancaman. Ia menjadi kekuatan adaptif, sebuah modal sosial yang telah teruji oleh waktu, perubahan iklim, migrasi besar, dan perjumpaan budaya dunia. Di tengah dunia yang semakin terpolarisasi, warisan ini justru menjadi kontribusi Nusantara bagi peradaban global. Relevansi falsafah Nusantara hari ini. Falsafah Nusantara tentang keseimbangan, kesederhanaan, dan keselarasan memiliki relevansi yang semakin kuat di era krisis global. Ketika dunia menghadapi kerusakan lingkungan, krisis identitas, dan kelelahan spiritual, nilai-nilai lama ini kembali menemukan maknanya. Musyawarah menawarkan alternatif bagi politik yang gaduh. Etika hidup sederhana menantang budaya konsumsi berlebihan. Kesadaran kosmis mengingatkan manusia bahwa ia bukan pusat semesta, melainkan bagian darinya. Falsafah ini bukan nostalgia, tetapi sumber kebijaksanaan masa depan. Menghidupkan kembali kesadaran Sundaland. Menghidupkan kembali kesadaran Sundaland bukan berarti mengklaim masa lalu secara berlebihan, melainkan menyadari kedalaman sejarah ekologis dan kemanusiaan Nusantara, bahwa kita adalah keturunan dari manusia-manusia yang pernah kehilangan dunia, lalu membangun kembali kehidupan dengan cara baru. Kesadaran ini menumbuhkan tanggung jawab, menjaga alam, merawat kebinekaan, dan tidak mengulangi kesalahan peradaban yang runtuh karena melupakan keseimbangan. Dengan menyatukan masa lalu, masa kini, dan masa depan, Indonesia tidak hanya berdiri sebagai negara, tetapi melangkah sebagai peradaban yang sadar akan dirinya sendiri. Penutup. Ingat, jangan menjadi kaum yang lupa. Al-Quran berulang kali mengingatkan manusia tentang satu penyakit besar peradaban. Lupa. Bukan lupa biasa, tetapi lupa asal-usul, lupa tujuan, dan lupa amanah. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa akan diri mereka sendiri. Kisah Al-Hasyr ayat 19. Nusantara, dengan seluruh kedalaman sejarah,
spiritualitas, dan peradabannya, pernah menjadi saksi perjalanan panjang manusia. Ia telah melihat daratan tenggelam, manusia bermigrasi, peradaban runtuh dan tumbuh kembali. Semua itu bukan sekedar kisah masa lalu, melainkan peringatan yang hidup. Allah tidak menciptakan manusia untuk merusak keseimbangan. Manusia diamanahkan sebagai khalifah di bumi, penjaga, bukan penakluk. Ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya, aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi." Kisah Al-Baqarah ayat 30. Kisah-kisah tentang banjir besar, tanah yang hilang, dan peradaban yang lenyap, baik dalam Al-Quran maupun ingatan kolektif Nusantara, bukan dongeng pengantar tidur. Ia adalah ayat sejarah, tanda-tanda agar manusia belajar sebelum terlambat. Maka berjalanlah di muka bumi, lalu perhatikan bagaimana kesudahan orang-orang sebelum kamu. Kisah Al-Rum ayat 42. Indonesia hari ini berdiri di persimpangan, antara menjadi bangsa yang tercerabut dari akarnya, atau menjadi peradaban yang ingat kembali siapa dirinya. Ingat bahwa keberagaman adalah amanah. Ingat bahwa alam bukan warisan untuk dihabiskan, tetapi titipan untuk dijaga. Ingat bahwa ilmu tanpa hikmah hanya melahirkan kesombongan. Dan ingat bahwa Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga kaum itu mau mengubah kesadarannya sendiri. Kisah Al-Ra'd ayat 11. Maka membaca kembali sejarah Nusantara bukanlah upaya membanggakan masa lalu, melainkan tindakan ibadah intelektual, mengingat agar tidak mengulangi kesalahan, memahami agar tidak melampaui batas, dan menyadari bahwa setiap peradaban yang lupa pada keseimbangan akan berjalan menuju kehancurannya sendiri. Semoga kita tidak termasuk kaum yang lupa. Semoga kita menjadi generasi yang mengingat, menjaga, dan bertanggung jawab. Karena pada akhirnya, kita semua akan kembali, bukan kepada sejarah, tetapi kepada Tuhan yang menciptakan sejarah itu sendiri. Dan kepada Allah lah kembalinya segala urusan. Kisah Hud ayat 123.